Selain terang, Tuhan itu nyata di dalam hati seseorang dan membuat dia tenang, maka ada hal lain lagi yang bisa membuat orang merasa tenang dan tentram. Kali ini adalah dari sesamanya, yaitu ketika dia mendapati ada orang yang tadinya konflik lalu menjadi berdamai kembali. Tadinya berpisah, jadi rujuk dan bersatu kembali. Tadinya tidak pernah cocok, selalu cekcok, menjadi cocok dan tidak cekcok lagi. Dan orang yang melihatnya akan mengatakan atau kerap mengatakan rasanya adem melihat mereka ini bisa bersatu. Rasanya adem melihat mereka bisa jalan berdua lagi, bisa saling kerjasama lagi, bisa berpegangan tangan lagi, bisa saling mendukung lagi. Ada kehangatan di sana dan ini damai yang sungguh-sungguh diidamkan oleh banyak orang. Kita juga adem dan damai melihat orang yang sehati. Namun memang perkara untuk hidup sehati itu bukan hal mudah. Karena ini urusan hati yang seringkali disembunyikan oleh manusia dan orang tidak ada yang tahu. Bagaimana membangun sebuah kesehatian yang memberikan ketentraman itu? Yang kalau kesehatian itu sudah tumbuh, maka akan jadi kesaksian, orang melihatnya pun akan rasa tentram. Satu kata kunci yaitu perhatian. Ini awal mula dan cikal bakal untuk supaya kesehatian tumbuh. Kita patut ingat akan satu slogan yang kita mau renungkan hari ini. Perhatian, pangkal kesehatian. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian di Perjanjian Baru. Pertama dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-23 sampai 26. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan satu ayat lagi dari Ibrani 10 ayat 24, nasihat yang mudah dan sering kita dengar tapi memang tidak mudah dilakukan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hari ini yang namanya sikap atau tindakan memperhatikan itu sudah menjadi sebuah langkah yang langka. Berarti memang sudah jarang orang mempraktekkan hidup yang saling memperhatikan. Kita lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan. Dan demi supaya mendapatkan perhatian orang lain, kita lakukan berbagai macam cara. Kita menarik perhatian orang, kita cari perhatian orang. Cari perhatian jadinya bawa perasaan, caper, bikin baper. Kalau nggak diperhatikan kita marah-marah. Inilah manusia dengan egonya. Dia lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan. Padahal sebenarnya kebutuhan perhatian itu semua orang memilikinya. Dan justru menariknya, baru kita dapatkan kalau kita melakukannya lebih dulu. Ini yang orang seringkali tidak sadari. Orang berpikir bahwa dia tunggu diperhatikan, baru dia memperhatikan. Dia tunggu disapa, baru dia menyapa dulu. Baru tunggu dia dikasihi atau diberikan sesuatu, baru kita membalas, memberikan sesuatu kepada orang itu. Kita menjadi orang-orang yang tidak berinisiatif dan sangat pasif di dalam menunjukkan kasih kita. Menanti orang bertindak, baru kita mau bertindak. Kita menjadi pribadi-pribadi yang macam robot, seperti tidak berperasaan.
Dan baru kalau ada tenaga dimasukkan seperti robot itu baru kita bisa berjalan. Kita butuh memang tenaga dari Tuhan. Kita butuh energi dari Tuhan yang maha perhatian itu kepada kita karena dia punya hati untuk kita. Dari situlah sumber untuk supaya kita bisa memperhatikan tumbuh. Untuk itu kita perlu lihat bagaimana apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 12. Ini nasihat kepada jemaat yang sedang terpecah belah waktu itu. Kelompok-kelompok yang lalu menganggap kubu yang satu lebih baik dari yang lain. Dan tidak ada yang namanya tenggang rasa, tidak ada yang namanya memikirkan rasa orang lain, tidak ada juga yang namanya bela rasa kepada orang lain. Yang ada adalah apa? Rasa saya harus diperhatikan. Perasaan saya terluka, harus diobati. Orang harus mengerti saya sakit hati. Kita menjadi begitu egois, bahkan menjadi kejam. Dan akhirnya kita mati di dalam ketidakpedulian. Kita menjadi cuek abis-abisan. Dan Paulus mengingatkan dengan satu gambaran yang sederhana, yaitu anggota tubuh. Dia ingatkan bahwa kalau satu tubuh sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Gak bisa enggak, kalau kaki kita sakit, maka gak enak, itu bisa sakit kepala pula. Atau sakit gigi kita sakit, maka bagian tubuh lain juga ikut sakit. Dan inilah yang Tuhan mau gambarkan. Harusnya hubungan manusia seperti anggota-anggota tubuh yang saling terkait, yang memang tidak bisa seragam dan sama persis. Ada bagian tubuh kita yang elok, ada yang tidak elok, dan yang tidak elok itu harus diberikan tempat yang khusus, penghormatan khusus, perhatian khusus. Sedangkan yang elok itu gak apa-apa lah biar dia terlihat. Karenanya kita lihat bagaimana saling memperhatikan menjadi hidup. Makanya dikatakan supaya tidak terjadi perpecahan, anggota-anggota yang berbeda itu harus saling memperhatikan. Sehingga kalau satu orang menderita, semua orang turut menderita. Hanya kita seringkali seperti orang berpenyakit kusta. Tangan kita sudah tidak berasa apa-apa lagi. Kita menjadi kebal dan baal. Kita tidak bisa merasakan lagi. Saking sudah begitu tidak pedulinya. Ini penyakit zaman sekarang. Orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Tidak mau memperhatikan dan ingin dirinya yang diperhatikan. Karena apa tidak memperhatikan? Karena hatinya sudah beku, kaku, dan terbelenggu oleh pementingan diri sendiri. Karenanya 1 Korintus 12 mengajarkan kepada kita tentang dasar untuk kesehatan bertumbuh harus ada perhatian. Anggota-anggota yang berbeda itu harus saling memperhatikan dan ini ditegaskan lagi dalam Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memperhatikan sebuah praktek sederhana tetapi yang paling mendasar di dalam menunjukkan kasih. Tidak perlu banyak bicara sebenarnya orang mengasihi, tapi memperhatikan bisa dengan mendengarkan, memperhatikan bisa dengan mengamati walaupun mungkin tidak dekat tinggalnya, tetapi dia mengawasi, dia mengamati, dia punya hati, dia ikut memikirkan, dia ikut merasakan. Inilah yang ada dalam kandungan attention, memberi perhatian. Yang berarti hati kita berikan untuk dia. Perhatian kata dasarnya hati. Dan orang yang punya hati dan beri hati akan penuh dengan perhatian. Dan dari perhatian ini muncul kesehatian. Agar saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dunia bisa melihat akan kesehatian itu. Serta menenteramkan orang yang melihatnya. Renungan hari ini mau ajak kita bahwa perhatian dan pengertian satu dengan yang lain yang berasal dari hati yang terdalam. Itulah yang menumbuhkan kesehatian yang mendalam bukan dangkal. Bukan kesehatian formal, tapi kesehatian yang mendalam. Dan juga akhirnya dan dampaknya adalah kesaksian yang menenteramkan orang melihat betapa indahnya kalau mereka-mereka ini hidup di dalam kesehatian. Mari kita praktikkan itu. Perlu perjuangan, ayo bersama-sama belajar saling memperhatikan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.